Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini Ibu akan membahas tentang fotosintesis. Anak-anak, coba perhatikan makanan kalian sehari-hari. Makanan kita asalnya dari mana? Ada yang dari tumbuhan, ada juga yang dari hewan. Nah, kalau manusia makanannya itu dari tumbuhan dan hewan, terus tumbuhan itu mendapat makanan dari mana ya? Kalau ingin tahu jawabannya, ikuti terus video Ibu ya. Bagi anak-anak yang belum subscribe channel Ibu, silakan tekan tombol subscribe. Bagi yang sudah subscribe, Ibu doakan semoga kalian semua menjadi anak yang sukses. Nah, untuk mengetahui dari mana tumbuhan mendapatkan makanan, kita bahas dulu tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Reaksi kimia fotosintesis yaitu karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil pada daun akan menghasilkan glukose dan oksigen. Di mana tempat terjadinya fotosintesis? Tempat terjadinya adalah pada daun. Pada sel-sel daun itu ada organel yang namanya kloroplas. Nah, kelas 2 sudah belajar kan anak-anak? Nah, kloroplas ini membrannya ada dua ya. Ada membran luar dan ada membran dalam. Di dalam kloroplas ini ada bagian yang seperti keping-keping uang ini ya, seperti keping-keping uang. Satu keping uang ini namanya tilakoid nih ya, tilakoid. Nah, kalau kepingannya itu bertumpuk-tumpuk banyak ini sebegini, ini namanya grana ya, namanya grana. Baru di luarnya ini yang kayak cairan di luarnya ini namanya stroma. Nah, tahapan fotosintesis ada dua ya, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, kalau reaksi terang itu dengan bantuan sinar matahari, modelnya atau bahannya adalah air, tempat terjadinya di tilakoid atau grana, hasilnya itu oksigen ya. Kalau reaksi gelap ini ya, reaksi gelap itu bahannya adalah karbon dioksida, tempat terjadinya di stroma, nama prosesnya adalah siklus Kelvin dan hasilnya adalah glukose ya. Nah, kita bahas dulu tentang reaksi terang ya. Reaksi terang, namanya terang, pasti dia tergantung cahaya. Ini cahaya ini anak-anak tidak harus cahaya matahari ya, cahaya lampu juga bisa. Jadi fotosintesis itu malam hari juga bisa terjadi. Nah, tempatnya di membran tilakoid yang dalamnya terdapat fotosistem. Ini ya, membran tilakoid yang ini. Pokoknya di dalamnya sinilah, dalamnya grana. Nah, pada tilakoid ini ada namanya seperti antena ya, namanya fotosistem. Fotosistem itu ada dua. Yang pertama fotosistem 1 disebut juga P700 karena dia sensitif terhadap panjang gelombang 700. Nah, terus ada juga fotosistem 2 itu disebut juga P680 karena dia sensitif terhadap panjang gelombang 680. Nantinya pada reaksi terang kita ada dua macam aliran elektron. Ada yang namanya jalur elektron siklik. Siklik itu anak-anak siklus, jadi melingkar ya, melingkar. Nah, nanti disebut juga fotofosforilasi siklik dan jalur elektron non siklik atau disebut juga fotofosforilasi non siklik. Fotofosforilasi non siklik. Nah, ini prosesnya diawali dengan adanya energi dari sinar matahari atau disebut juga foton ditangkap oleh klorofil pada pada fotosistem 2. Jadi awalnya itu ya pada fotosistem 2. Nah, selanjutnya energi dari sinar ini akan digunakan untuk menguraikan H2O atau air itu
menjadi 2 ion H+ ini ya, 2 ion H+. Nah, baru itu setengah oksigen ya, setengah O2. Untuk selanjutnya oksigennya ini dilepas dari mulut daun ya, dari stomata ke udara. Makanya kan fotosintesis menghasilkan oksigen ya, dan juga diurai menjadi 2 elektron. Jadi H2O ini dipecah menjadi 2 ion H+, 2 elektron dan setengah oksigen. Nah, proses ini yang namanya fotolisis. Foto itu energi cahaya, lisis itu rusak. Jadi yang rusak itu adalah airnya ya, diuraikan. Nah, kemudian elektronnya akan masuk ke fotosistem 2 ini dan dia diteruskan ke akseptor primer. Setelah itu dia atau elektronnya akan diteruskan ke penerima elektron namanya plastoquinon. Baru itu ke kompleks sitokrom dan plastosianin. Pada saat pengaliran elektron ini dihasilkan molekul ATP ya. Karena ini molekulnya mengandung fosfor, maka ini disebut fosforilasi. Karena energinya dari foton atau cahaya, maka namanya fotofosforilasi ya. Nah, baru itu elektronnya akan ditangkap oleh fotosistem 1. Nah, selanjutnya elektron ini akan diteruskan lagi ke akseptor primer, diterima lagi ke penerima elektron namanya ferredoksin. Pada ferredoksin ini elektronnya dipakai untuk mengubah dengan bantuan NADP reduktase, ini enzim ya, mengubah NADP+ dengan 2H+, H+-nya didapat dari sini ya, dapat dari sini, ini tarik ke sini. Nah, baru menjadi NADPH2, Ibu tambahi. Nah, ini juga energi yang besar anak-anak, energi seperti ATP, energi yang besar. Jadi kalau kita lihat fotofosforilasi non siklik, non itu tidak, siklik itu melingkar, berarti tidak melingkar. Dimulai dari fotosistem 2 naik, baru ke fotosistem 1 naik lagi, baru ke redoksin. Jadi dihasilkan yang pertama ini ya, oksigen, baru itu energinya berupa ATP dan NADPH2. Nah, reaksi yang terjadi pada jalur non siklik yang tadi ya, nah itu yang pertama adalah fotolisis, yaitu penguraian air atau H2O ya. Baru itu yang kedua fotofosforilasi, nantinya menghasilkan ATP. Yang ketiga dihasilkan NADPH2. Nah, sekarang kita belajar tentang fotofosforilasi siklik atau melingkar. Nah, ini untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu yang tidak ada fotosistem 2-nya ya. Dia hanya punya fotosistem 1. Yang pertama adalah energi cahaya atau energi foton akan ditangkap oleh fotosistem 1. Kemudian dia tidak dipakai untuk menguraikan air ya, tapi dia langsung dinaikkan elektronnya menjadi elektronnya ke akseptor primer. Kemudian elektronnya ini diteruskan di ferredoksin, selanjutnya di plastoquinon, sitokrom, kompleks sitokrom dan plastosianin. Ini menghasilkan molekul ATP ya, molekul ATP ini molekul energi. Baru balik lagi ke fotosistem 1. Jadi kalau fotofosforilasi siklik itu dari fotosistem 1 nanti kembali ke fotosistem 1. Nah, hasil dari fotofosforilasi siklik ini cuman ATP. Nah, selanjutnya kita bahas tentang reaksi gelap, disebut juga siklus Kelvin ya. Ini tempat terjadinya di stromatnya, di luar-luarnya ini anak-anak ya, di luar-luarnya stroma. Nah, kemudian karena gelap dia tidak memerlukan cahaya. Nah,
Nah, ini adalah siklusnya atau siklus Kelvin atau reaksi gelapnya ya. Kita mulai dengan proses namanya fiksasi. Fiksasi itu mengikat ya. Yang diikat itu adalah 6 CO2. 6 CO2 diikat oleh molekul 6 RUBP ya. Ini kan C-nya ada tuh 2, 3, 4, 5 ya, tambah C1 ini menjadi 12 fosfoglyceraldehyde ya. Yang molekulnya ada 3 ya. Molekul C-nya ada 3. Nah, ini adalah proses fiksasi, yaitu RUBP menangkap atau berikatan dengan CO2 menjadi Rubisco. Kemudian 12 PGA ini akan dirubah menjadi 12 fosfoglyceraldehyde atau 12 PGAL. Pada fase ini terjadi penguraian energi-energi yang didapat dari reaksi terang, yaitu ATP dipakai menjadi 12 ADP, NADP dipakai menjadi 12 NADP. Kalau ini ada DPH2 ya, ini NADP saja. Nah, 12 PGAL ini atau fosfoglyceraldehyde ini nantinya yang 10 ya, ini kan 12 ya Nana, yang 10 PGAL ya, yang 10 ya, itu akan meneruskan perjalanan, yang 2 akan keluar. Yang 10 meneruskan perjalanan, yang 2 ini nantinya dipakai untuk membuat glukose. Jadi glukose ini hasil dari reaksi gelap itu glukose. Selanjutnya 10 PGAL ini dipakai lagi untuk membuat bahan dasar siklus Kelvin itu, yaitu RUBP. Nah, fase ini disebut regenerasi karena membuat lagi ya. Jadi siklus Kelvin itu ada 3 fase ya, 3 tahap. Yang pertama fiksasi, yang kedua reduktasi, dan yang ketiga regenerasi. Salah ya, maaf. Nah, ini sekarang tahapan siklus Kelvin yang tadi ya, tahap fiksasi CO2 berikatan dengan RUBP atau ribosa bifosfat. Kemudian tahap reduksi, pemakaian ATP dan NADPH2 untuk mereduksi PGA dan DPGA. Nah, tahap regenerasi yaitu PGAL disusun ulang menjadi RUBP. Nah, kesimpulannya anak-anak ya, dari video ini tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri, yaitu dari bahannya tadi sinar matahari dibantu oleh klorofil ya. Klorofil dia mengubah ini karbon dioksida di udara bisa menjadi glukose atau makanannya. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah melihat video Ibu. Sampai bertemu di video-video Ibu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.